Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Andawiyah dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang poin A, pengertian layanan prima. Menurut Firmansyah 2016, pelayanan prima adalah pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan atau masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Upaya memenuhi kebutuhan atau permintaan, menyiapkan, mengurus yang diperlukan secara prima, sehingga pelanggan mendapatkan sesuatu yang melebihi harapannya. Sedangkan menurut Mukarrom Zainal dan Wijaya Laksana 2018, pelayanan prima merupakan terjemahan istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan. Sedangkan menurut pendapat Nadwi 2009, pelayanan prima service excellent adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Service excellent atau layanan unggulan pada konsumen itu sendiri adalah bagaimana memberikan layanan maksimal kepada nasabah dan kesiapan dalam mengatasi permasalahan yang muncul secara profesional. Pelayanan ini kemudian akan meningkatkan kesan kepada nasabah sehingga mereka akan seterusnya datang kembali untuk menjadi rekan bisnis dengan baik. Service excellent mencerminkan pendekatan seluruhnya dari seorang karyawan bank kepada nasabahnya. Bentuk pelayanan prima itu sendiri tidak terlepas dari 3 komponen penting, yaitu adanya attitude, skill, dan knowledge yang berakhir pada kompetensi yang handal sebagai aparatur pemerintah. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat diambil kesimpulan dari definisi pelayanan prima service excellent, yaitu dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen, seharusnya pegawai penjaga amanah kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan untuk memberikan jasa pelayanan konsumen dengan baik. Disebut sangat baik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi sesuai dengan harapan konsumen. Selanjutnya poin B, manfaat layanan prima. Menurut Freddy 2017, manfaat pelayanan prima adalah sebagai berikut. 1. Upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 2. Acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. 3. Acuan untuk pelayanan pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan. Why, when, who, where, and how pelayanan mesti dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Adita dari kelas Prodi PBSD. C. Tujuan layanan prima. Menurut buku Rahmayanti, ada 4 tujuan dari pelayanan, yakni yang pertama, pelayanan bertujuan mencegah pemberontakan dan membangun kesetiaan pelanggan atau customer loyalty. Dan yang kedua, tujuan dari pelayanan prima selanjutnya yaitu dapat memberikan rasa puas dan kepercayaan kepada konsumen. Dan yang ketiga, pelayanan prima juga untuk tetap menjaga dan merawat agar pelanggan merasa diperhatikan, dipentingkan segala keluhan dan keinginannya. Dan yang keempat, tujuan terakhir dari melakukan pelayanan prima adalah berupaya mempertahankan pelanggan agar tetap loyal untuk menggunakan produk, barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. D. Peran pelayanan prima dalam kepuasan nasabah. Pelayanan prima memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan nasabah. Berikut
adalah beberapa cara bagaimana pelayanan prima berkontribusi terhadap kepuasan nasabah. Yang pertama, memberikan pengalaman positif. Dan yang kedua, memenuhi dan melampaui ekspektasi. Dan yang ketiga, meningkatkan loyalitas nasabah. Dan yang keempat, mengurangi keluhan dan masalah. Dan yang kelima, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Dan yang keenam, memfasilitasi umpan baik yang konstruktif. Yang ketujuh, membangun hubungan jangka panjang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu adalah pengaruh layanan prima pada perbankan syariah. Layanan prima atau pelayanan yang berkualitas tinggi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbankan syariah dalam berbagai aspek. Berikut beberapa pengaruh utama layanan prima pada perbankan syariah. Yang pertama itu kepuasan nasabah. Layanan prima meningkatkan kepuasan nasabah yang merupakan faktor kunci dalam menjaga dan menarik pelanggan. Kepuasan ini tercipta melalui pelayanan yang ramah, responsif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya adalah loyalitas nasabah. Ketika nasabah merasa puas dengan layanan yang diberikan, mereka cenderung lebih loyal. Loyalitas ini penting bagi perbankan syariah karena membantu mengurangi biaya pemasaran dan meningkatkan pendapatan melalui hubungan jangka panjang dengan nasabah. Reputasi bank. Pelayanan yang baik akan meningkatkan reputasi bank di mata masyarakat. Reputasi ini yang baik dapat menarik lebih banyak nasabah baru yang tertarik pada bank yang diakui secara positif oleh pengguna lain. Berikutnya adalah kepercayaan nasabah. Dalam perbankan syariah, kepercayaan adalah elemen penting. Layanan prima membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah karena mereka merasa bank tersebut tidak hanya mematuhi prinsip syariah tetapi juga peduli terhadap kebutuhan dan kenyamanan mereka. Berikutnya adalah keunggulan kompetitif. Layanan yang unggul memberikan bank syariah keunggulan kompetitif di pasar semakin ketat. Dengan menawarkan layanan yang lebih baik dibandingkan kompetitor, bank syariah dapat menarik nasabah dari bank konvensional. Peningkatan pendapatan. Nasabah yang puas dan loyal cenderung menggunakan lebih banyak produk dan layanan bank, sehingga meningkatkan pendapatan bank. Selain itu, nasabah yang puas seringkali merekomendasikan bank tersebut kepada orang lain, yang dapat meningkatkan basis pelanggan. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah. Layanan prima juga mencakup penyampaian produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting karena nasabah bank syariah memilih bank berdasarkan keyakinan bahwa semua transaksi sesuai dengan hukum Islam. Baik, itu saja materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.